Perkenalkan, nama saya Firstin Helensia Jarahajo, NIM 101-2020-0154. Baik, di sini saya akan memberikan contoh keterampilan dasar mengajar menjelaskan. Shalom, selamat pagi semua. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, salah satu memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai materi kita. Berdoa mulai. Amin. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, mungkin dari anak-anak di sini ada yang masih mengingat materi kita minggu lalu. Jika ada yang masih ingat, silakan berdiri dan menjawab. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya benar. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai konteks PAK dalam masyarakat majemuk. Pengertian dari masyarakat majemuk sendiri yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Konteks PAK dalam masyarakat majemuk yaitu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, saling menghormati. Pentingnya PAK dalam masyarakat majemuk. Simbol dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Di sini terdapat beberapa alasan mengapa sebagai orang yang percaya kita didorong untuk melihat perlunya PAK dalam keberagaman kehidupan masyarakat majemuk. Yang pertama yaitu konteks PAK di Indonesia. Yang pertama yaitu konteks PAK di Indonesia adalah masyarakat yang multikultur. Artinya yaitu masyarakat Indonesia hidup dengan banyak berbagai perbedaan yang ada, mulai dari agama, kepercayaan, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya hubungan timbal balik antara PAK dan juga masyarakat multikultur, yaitu pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat yang multikultur. Sebaliknya, masyarakat yang multikultur juga memiliki potensi yang sangat signifikan untuk keberhasilan dan fungsi dari pendidikan agama Kristen. Yang ketiga, mempelajari satu agama saja dalam masyarakat majemuk menjadi kegiatan yang tidak memadai dipandang dari hakikat pendidikan. Dan yang keempat, orang percaya memerlukan pendidikan religius jika gereja hendak melaksanakan tugasnya di dunia. Masuk dalam bagian yang kedua yaitu PAK dalam konteks kekristenan, yaitu dilihat dari sudut pandang pendidikan formal, khususnya pada sekolah-sekolah. Bagian yang ketiga yaitu PAK dalam konteks kekristenan, dilihat dari sudut pandang pendidikan formal, khususnya pada sekolah, yaitu PAK di sekolah harus mampu menyumbangkan pembinaan agar pluralitas tertentu tetap sebagai potensi yang memungkinkan untuk masyarakat hidup secara berdampingan dan secara damai, serta menyumbangkan peranannya dalam membentuk peserta didik yang siap dan membentuk untuk menghadapi perbedaan yang ada di sekitar ini. Adapun beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan PAK di sekolah. Yang pertama, PAK bukan untuk mengajarkan suatu doktrin gereja. Yang kedua, sekolah bukan pos pelayanan gereja. Yang ketiga, PAK tidak melakukan fungsi gerejawi. Dan yang keempat,
menghargai keanekaragaman gereja. Masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga, PAK dalam konteks agama-agama. PAK dalam konteks agama-agama terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, PAK dan keterbukaan, dan yang kedua, penginjilan. Yang pertama, PAK dan keterbukaan. PAK memberi pengajaran iman yang menuju keterbukaan. Artinya, prinsip pengajaran Kristen adalah bahwa setiap orang beriman harus fanatik akan imannya, tetapi tidak boleh fanatisme. Fanatisme sendiri yaitu salah satu sikap buruk yang ada dalam keagamaan atau kepercayaan. Yang kedua yaitu penginjilan. Penginjilan adalah merupakan perintah Kristus kepada semua orang-orang yang percaya. Penginjilan merupakan amanat kepada gereja dan kepada orang-orang yang percaya dan berlangsung secara terus-menerus. Baik, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Anak-anak bisa membaca materi kita pada hari ini melalui buku-buku yang sudah ada, dan untuk menambah wawasan dan ilmu kepada anak-anak. Sekian dan terima kasih. Shalom.